Khas Benua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, hampir setiap tahun di bulan suci Ramadan, Masjid Raya Sabila Muhtadin selalu menyajikan menu berbuka puasa dengan ciri khasnya tersendiri, yakni bubur Sabila. Namun tahukah Anda siapa dan bagaimana prosesnya? Tentu sebagian masyarakat belum banyak mengetahuinya. Untuk itu kami akan mengajak Anda melihat proses pembuatannya secara langsung dan berikut liputannya untuk Anda. Beginilah proses pembuatan bubur Sabila yang biasa disajikan sebagai menu andalan berbuka puasa di Masjid Raya Sabila Muhtadin, Banjarmasin. Sajian menu yang sudah melegendaris di setiap bulan Ramadan ini ternyata pembuatannya tidak dilakukan di lingkungan masjid, melainkan di rumah warga yang berlokasi di Jalan Antasan Kecil Timur, Kota Banjarmasin. Dari pantauan Banjar TV di lokasi, pembuatan bubur Sabila sudah dipegang oleh Ani Aryani yang merupakan generasi ketiga atau anak dari Hajah Sabah. Dalam proses pembuatannya, Ani Aryani menyatakan bubur Sabila dengan bahan dasar beras dicampur sayur dan daging sapi serta bumbu khas itu dimulai pengerjaannya dari pukul 8 pagi. Ani juga dibantu oleh 10 orang karyawan untuk meracik bahan sayuran yang dicampurkan di bubur tersebut. Ada resep berbeda kan tahun ini Bu atau seperti apa nih? Sama, resepnya sama, oleh kan ini bumbu turun-temurun bumbunya. Oh, ya. Jadi resepnya tuh kada boleh diubah Bu ya? Tidak boleh diubah. Kata Sabila, resepnya Sabila. Dari jam, kalau mulai masak buburnya dari jam 8 pagi. Di rumah kurang lebih 10 orang, nanti kalau di masjid ada lagi, tambahan lagi ada untuk membantu menghidangkan. Ani juga menyebut untuk bumbu yang dicampurkan ke dalam bubur dari dulu hingga sekarang tidak ada perubahan. Ini guna menjaga cita rasa yang sudah menjadi ciri khasnya. Lebih jauh, Ani mengaku pada tahun ini ada 1000 porsi bubur yang disiapkan untuk sajian berbuka puasa. Bubur baru selesai dimasak pada pukul 15 WITA dan kemudian dibawa ke Masjid Raya Sabila Muhtadin sekitar pukul 16 WITA untuk siap dihidangkan. Muhail, Banjar TV. Nah, sekarang Anda kami bawa ke hidangan pembuka puasa lainnya. Pemirsa, siapa yang tak kenal kue satu ini bertekstur lembut dan manis, cocok dihidangkan untuk takjil buka puasa. Ya, bingka, kue khas Banjar yang biasa hadir di bulan Ramadan ini selalu ditunggu para pencintanya. Salah satu yang terkenal ialah bingka Haji Tamrin Salon yang memproduksi rata-rata 1.500 biji per harinya. Bagaimana proses pembuatannya? Berikut liputan dari reporter kami selengkapnya. Kue basah menjadi makanan yang biasanya disajikan dalam menu takjil atau berbuka puasa. Bingka menjadi salah satu yang favorit di bulan Ramadan ini. Tekstur lembut dengan cita rasa yang manis legit menjadikan kue bingka banyak disukai lidah masyarakat Banjar yang suka rasa manis. Dari sekian banyak pedagang yang memproduksi bingka di Banjarmasin saat Ramadan, bingka Haji Tamrin Salon bisa dikatakan paling laku karena 1.500 biji lebih habis terjual setiap hari.
Di rumah produksinya di Komplek Pondok Melati, Jalan Sultan Adam, Banjarmasin itu, sejak pukul 12 malam, 30 orang lebih pegawai mulai memproduksi bingka tersebut. Untuk membuat bingka dimulai dari air santan yang direbus dan diambil lemaknya saja. Setelah itu dicampur gula pasir, garam, vanili, tepung terigu, serta telur bebek dan kentang. Diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian dimasukkan dalam loyang untuk proses pematangan di mesin oven selama lebih kurang 45 menit. Menjadi ciri khas bingka Tamrin sendiri ialah kentang yang hanya diserut, tak ditumbuk menjadi halus, sehingga saat digigit masih terasa tekstur kentangnya. Untuk rasa ada 3 varian rasa yang dipertahankan sejak awal produksi dulu hingga sekarang, yakni kentang original, kentang plus keju, dan kentang plus tapai. Kita produksi bingka Haji Tamrin ini setahun sekali, jadi produksinya khusus bulan Ramadan saja. Alhamdulillah puasa pertama di tahun 2025 ini kita produksi meningkat daripada tahun sebelumnya. Biasa 1.200, alhamdulillah tahun ini kita produksi mungkin 1.500 sampai 1.800. Untuk produksi itu kita 1 tahun sekali. Jadi di mana para pelanggan itu merindukan suasana bulan Ramadan dengan adanya bingka Haji Tamrin. Bahan untuk dimasukkan ke adonan itu salah satu ciri khas kami juga, kentang itu kita bikin serut atau selada. Jadi setelah pematangan atau masaknya bingka itu ada tekstur-tekstur kentang yang di dalamnya bikin serat-serat begitu. Salah satu pelanggan tetapnya ialah Ipul yang sudah berlangganan karena cita rasanya yang tak pernah berubah sejak dahulu. Dulu. Kenapa Pak jadi Nyaman jurang tuh. Apa yang mulai nyaman dibanding bingka lain nih Pak? Rasanya. Rasanya lah. Ada Berubah. Mulai tahun berapa Pak langganan sini? Sudah kalau hitung lagi dah. Jadi setiap puasa dasar lah. Untuk satu bijinya, bingka ini dijual seharga Rp60.000, naik Rp2.000 dibanding tahun lalu, efek dari bahan pokok yang turut naik di pasaran. Nah, bagaimana dengan Anda pemirsa? Apakah bingka ini juga menjadi salah satu hidangan favorit untuk berbuka puasa? Jika iya, maka kue ini juga dapat ditemukan di banyak ruas jalan kota Banjarmasin dan tentunya di Pasar Wadai Ramadan Siring 0 km. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, sepanjang bulan Ramadan sudah bisa dipastikan buah kurma selalu menjadi pilihan utama bagi umat muslim untuk takjil berbuka puasa. Selain kaya manfaat, buah kecil asal Timur Tengah ini juga bagian dari sunnah Nabi yang dianjurkan. Namun tahukah Anda bagaimana memilih buah kurma yang baik dan berkualitas? Berikut tips dari salah satu pedagang kurma di pasar tradisional Banjarmasin. Setiap bulan Ramadan, buah kurma tak pernah absen dari incaran masyarakat muslim sebagai menu wajib berbuka puasa. Buah ini bisa dibilang bukan sekadar makanan pembuka ketika puasa, tapi juga bagian dari sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan buah kecil asal Timur Tengah ini masih bertahan menjadi buah primadona yang paling digemari ketika Ramadan tiba. Pantauan Banjar TV di sejumlah pasar tradisional Sudi Mampir Baru, Banjarmasin, penjualan kurma meningkat drastis sejak awal Ramadan. Berbagai jenis kurma seperti ajwa, medjol, sukari, hingga kurma Mesir menjadi favorit masyarakat.
Salah satu pedagang kurma, Aiman, yang juga menjual berbagai oleh-oleh haji dan umrah menyatakan sekarang ini buah kurma banyak macamnya dan setiap kurma juga memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang pula yang tidak terlalu manis. Lantas apa saja kurma yang paling populer dan disukai masyarakat? Aiman mengaku selera buah kurma setiap orang berbeda-beda. Namun saat ini yang paling banyak diburu di tokonya yakni kurma ajwa, medbroom, medjool, dan safawi. Dari beberapa jenis kurma tersebut memiliki cita rasa yang berbeda-beda dan memiliki tekstur lembut dan kenyal. Kurma ajwa misalnya kurma dengan warna coklat tua cenderung kehitaman dengan cita rasa manis dan tekstur yang lembut ini paling banyak dicari lantaran berasal dari tanah Nabi dan memiliki nilai sejarah. Selanjutnya kurma medbroom. Kurma ini berwarna coklat tua dan memiliki rasa manis, kenyal, dan lembut. Berikutnya lagi yakni kurma safawi. Kurma dengan warna hitam gelap dengan bentuk lonjong ini memiliki cita rasa manis dan legit. Kurma medjool, kurma berukuran besar dengan tekstur lembut dan rasa manis legit, banyak dicari lantaran paling baik bagi kesehatan. Terkait bagaimana memilih kurma yang baik dan berkualitas, Aiman mengaku yang pertama, kurma itu kulitnya tidak rusak dan tidak berjamur, serta rasanya tidak berubah. Selain itu warnanya lebih cenderung coklat tua atau gelap berkilau, serta sedikit kemerahan. Selain itu teksturnya kenyal dan mengeluarkan aroma harum yang mengikat. Tahun ini lebih banyak ya, mungkin sekitar belasan. Apa yang terbaru nih mungkin ada? Yang kurma Madinah khususnya, kurma Madinah kayak kurma safawi. Kurma Madinah kan biasanya ajwa. Sekarang kan sudah ada safawi, sudah ada madrum, bar, kurma mudanya pun ada juga. Itu yang mungkin diburu warga sekarang. Iya. Kenapa itu? Ada rasanya yang enak? Kalau rasa teksturnya ya, kadang teksturnya itu berbeda. Jadi kadang kurma ini kelihatannya sama tapi rasanya beda-beda. Kalau kurma Madinah itu dia punya nilai tersendiri mungkin karena tanahnya Nabi. Jadi cuma kurma ini terbagi dua kadang. Ada yang kering, ada yang basah. Kalau yang kering ini kalau kita potek itu dalamnya berdubuk itu kurang bagus. Jadi kalau dalamnya itu berdubuk, bekutu, ada kutunya itu kurang. Tapi kalau yang basah biasanya berjamur terus keluar rasa asam. Tapi kalau kurma-kurma yang lain hitam bagus, merah bagus. Nggak banyak apa kulitnya. Jadi kulitnya tuh tidak rusak gitu. Mohail Panjang TV. Tuntas sudah lintas Banua sepekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata saya Murtasia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.